Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa dari program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pegawai perusahaan atau tokoh informa untuk menggali informasi mendalam tentang proses operasional, manajemen, inovasi, dan strategi dari tokoh informa. Saya akan mewawancarai salah satu pegawai dari perusahaan informa, tepatnya di Mall Panakukan Makassar. Baik, pertanyaan yang pertama yang saya mau ajukan Pak, yaitu bagaimana cara toko informa merekrut pegawai terutama untuk posisi seperti staf penjualan atau staf administrasinya? Kalau untuk rekrutmennya kita tetap share linknya itu ke sosial media, dibantu sama teman-teman karyawan. Tapi untuk fokus mekanisme rekrutmennya sendiri itu kita by link. Jadi kita semuanya itu wajib membuat akun kawan lama, karir kawan lama grup seperti itu. Jadi kita pakai psikotes, terus kemudian wawancara via online dulu, lalu kemudian kita by offline sesuai dengan bisnis unit yang akan dituju. Karena di kawan lama pun itu banyak bisnis unitnya, jadi tidak hanya di informa, HRD-nya itu mencakup beberapa bisnis unit. Baik, pertanyaan selanjutnya itu Pak, apakah proses rekrutmennya biasanya dilakukan secara langsung di toko melalui platform tertentu seperti media sosial atau website perusahaan, atau bekerja sama dengan pihak ketiga? Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kita langsung, tapi itu vianya pakai website ya. Jadi websitenya itu kita wajib membuat akun karir kawan lama grup. Jadi kita tidak memakai pihak ketiga seperti outsourcing dan lain-lain. Kita pure yang tangani langsung itu adalah HRD kami, kawan lama grup yang akan merekrut beberapa karyawan di bisnis unitnya kawan lama. Oke, baik. Baik, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana toko informa memberikan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan kinerja terbaik, misalnya staf penjualan yang mencapai target bulanan? Kalau untuk penghargaannya sendiri itu kita biasanya setiap bulan ya. Jadi setiap bulan rutin untuk khususnya di toko informa Panakukan, kami itu selalu mengadakan cafe morning yang diadakan oleh manajemen informa Panakukan. Itu memang khusus untuk mereview hasil dari penjualan kita selama bulan lalu memberikan penghargaan kepada karyawan-karyawan terbaik yang sudah berkontribusi di bulan lalu itu. Seperti itu. Jadi mulai dari penjualan terbaik, terus penjualan. Jadi kita tidak hanya berjualan, tapi juga kita ada jasa. Jadi itu juga dihitung untuk sales terbaiknya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu apa inovasi terbesar yang pernah dilakukan toko informa untuk menarik pelanggan, misalnya melalui strategi pemasaran, program diskon, atau pengembangan produk baru? Kalau untuk pengembangan produk baru sudah pasti ya, kita untuk produk barunya itu tidak hanya setahun, sebulan, kita bahkan itu setiap minggu kita bisa adakan produk baru seperti itu. Cuman mungkin pemerataannya yang agak butuh waktu, karena kita kan produksinya memang dari luar ya, tidak semua barang kita produksi di Indonesia seperti itu. Terus untuk terobosan yang paling besar yang dilakukan oleh informa, ekspansinya informa itu dia sudah sampai ke tahap-tahap daerah ya. Jadi dia sudah ada satelitnya seperti itu. Jadi kita sudah banyak sampai ke pelosok juga. Jadi bukan hanya di kota-kota besar, tapi sudah ke daerah-daerah. Dan yang paling besar dari informa itu adalah karena produk-produknya itu memang dari luar seperti itu. Baik, yang selanjutnya itu bagaimana pembagian tugas di toko informa ini Pak? Misalnya antara manajer toko, staf penjualan, staf logistik, dan bagian administrasi. Bagaimana itu Pak? Kalau untuk pembagian tugasnya sangat-sangat terstruktur ya. Jadi kita mulai dari manajer,
dari mulai staf penjualan, staf support, jadi semuanya tuh masing-masing sudah ada bagian-bagiannya. Jadi misal penjualan itu kita ada tim, misalkan ada 31 orang tim penjualan, itu ada masing-masing leadernya seperti itu. Jadi tim manajer itu dibantu sama tim leader di bawahnya untuk membackup tim sales kita yang cukup banyak untuk setiap toko. Oke. Selanjutnya itu Pak, bagaimana toko informal bersaing dengan toko furnitur lain di area sekitar atau platform online seperti e-commerce? Kalau untuk cara bersaingnya berarti, Ya. kalau untuk cara bersaingnya, saya sendiri yang terus terang di informal saya belum lama ya. Tapi kalau untuk melihat cara bersaingnya, karena memang informal tidak perlu bersaing sebetulnya, karena informal itu punya pasarnya sendiri. Seperti itu, termasuk dari produk-produknya, dari desain saja awalnya, desain itu kita tidak bisa ditiru sama sekali, karena material lalu spare part-nya itu memang kita tidak diperjualbelikan di luar. Jadi untuk tipe-tipe barangnya, desainnya dan lain-lain itu memang kita mahal dan tidak pernah bisa ditiru oleh orang lain. Jadi untuk bersaing pun di informal tidak perlu bersaing karena dia punya pasarnya sendiri seperti itu. Dan terobosannya itu bahwa di informal bukan hanya menyediakan produk tapi juga menyediakan jasa. Dan yang paling kami utamakan adalah servis kami. Jasa servis kami itu bukan hanya pada saat membeli tapi setelah membeli barang dan ke depannya seperti itu. Baik, yang selanjutnya itu apa strategi utama informa untuk menarik pelanggan, misalnya melalui fokus pada produk furnitur modern, layanan purna penjual, atau diskon khusus? Kebetulan tiga-tiganya kami lakukan ya. Jadi mulai kita branding, promosi, terus produk-produk khusus yang kita diskon besar-besaran, bahkan promo-promo kita bisa dilihat di seluruh gedung-gedung mall, khususnya di Panakukang ya. Jadi di pinggir jalan kita kelihatan, bahkan jauh dari, apalagi kita sudah punya 5 informa yang berada di titik-titik tertentu. Jadi untuk promosinya pun kita jadi lebih mudah. Ya, makasih Pak atas kerjasamanya. Ya.